Berarti udah bisa dimulai, host Joshua? Ya, bisa. Oke, thank you. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Terima kasih kita boleh bertemu lagi dalam pertolongan Tuhan Yesus dalam aktivitas minggu kemarin. Terima kasih. Banyak hal kita alami, kita rasakan, dan luar biasa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Dalam situasi apapun Tuhan boleh memberkati kita. Bahkan saya melihat tadi saya sempat berbicara dengan kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lilis dan Ibu Pendeta Lydia, bahwa sudah kalau saya pantau dari 2 minggu kemarin itu sudah 25 sampai 30% gereja sudah mulai diberikan kesempatan untuk beribadah, dan kita tetap bersyukur bahwa bukan kita harus mengikuti itu, tapi sudah rasanya kangen kita dengan jemaat Tuhan, supaya kita tetap berdoa, mungkin di minggu depan kita bisa mulai ibadah lagi, berkumpul bersama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan beberapa. Kita bersyukur, berterima kasih karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu selalu tepat pada waktunya. Sambil kita tetap bersaat teduh, dan nanti doa pembukaan nanti akan dipimpin oleh Kepala keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Allah yang setia. Mari Bapak Ibu kita memakai setiap kata-kata dalam pujian ini merupakan ungkapan saat teduh kita kepada Tuhan dan siap memulai ibadah di pagi hari ini. Silakan keluarga Om Armstrong, Allah yang setia. Saya persilahkan Pak Gembala untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah online dengan Engkau Tuhan. Di mana di rumah kami masing-masing Tuhan, mari Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berikan hati yang sukacita untuk masuk lebih dalam lagi dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang belum bergabung Tuhan, biarlah Tuhan Engkau gerakkan hati mereka supaya mereka bisa
terlibat dalam ibadah online ini. Dan kami berdoa buat pimpinan puji-pujian WL dan para tim multimedia yang terlibat dalam ibadah ini. Kau urapi mereka Tuhan, supaya Tuhan semua pelayanan yang mereka berikan di hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sebagai hamba yang menyenangkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu sebentar Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap perkataan yang hamba sampaikan adalah kebenaran daripada Engkau. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ada yang mau bermasmur bagi Tuhan lewat pujian atau masmur puji-pujian atau kesaksian apapun, saya persilahkan langsung saja melambaikan tangan dan Bapak Ibu langsung untuk bersaksi. Sambil kita mempersiapkan setiap kesaksian, sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih Om Armstrong. Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi, saya persilahkan. Iya, silakan jika ada yang mau bersaksi, boleh nyalain speakernya dan biar langsung boleh bersaksi. Satu hal yang mungkin sebelum ada yang mau bersaksi, saya hanya mau berbagi saja. Tadi pengalaman kami waktu minggu kemarin, kami beribadah di Gereja Bukit Muria, di PIB Bukit Muria di Pancoran, karena anak baptisnya Riko dia Sidi. Saya mulai dari prosesi Bapak Ibu, saya melihat luar biasa. Kita orang Kristen sangat spesial dan kalau boleh saya katakan, kita tidak hanya sekedar rohaninya oke, tapi yang saya lihat ketaatan dan disiplin serta patuh terhadap aturan pemerintah itu yang saya lihat, sehingga terkesan bahwa orang akan melihat siapa Tuhan kita melalui cara hidup kita, melalui ketaatan kita kepada pemerintah, aturan negara, dan ketaatan kita kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya lihat waktu pengalaman kami, dan saya tadi sempat berbagi dengan dua hamba Tuhan, Ibu Lilis dan Ibu Lydia, bahwa kalau hal itu positif dan hal itu sesuai aturan medis juga pemerintah, kenapa tidak kita ikut? Kita bisa belajar dari cara mereka. Selama ini yang saya pikirkan tuh bagaimana kita nanti kalau Tuhan izinkan di minggu-minggu depan atau awal Agustus, Tuhan berkehendak kita bisa beribadah. Orientasi kita kan hanya bagaimana kita kasih bersih ruangan, lalu ada punya masker pastinya, dan hand sanitizer. Itu yang kita pikirkan. Tetapi rentetan sampai ibadah itu, saya mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, tapi saya sendiri, kita nggak pernah pikirkan itu. Tapi pada saat saya masuk di sana, saya lihat, wah Tuhan luar biasa sekali, kenapa tidak kita belajar dari mereka. Jadi, kalaupun untuk mengukur suhu dan hand sanitizer itu, atau masker, itu di terakhir, saat masuk di ruangan. Saya lihat mulai ketika kita masuk lokasi itu, masing-masing kita sudah diarahkan, jadi mereka punya ada kiri kanan itu, ada untuk wastafel, jadi tempat cuci tangan dulu. Jadi pas masuk, cuci tangan itu pun, kita antreannya itu
benar-benar 1 meter sekian gitu, sehingga benar-benar tidak antreannya tidak sama sekali. Jadi benar-benar protokoler banget, saya lihat, wah luar biasa. Cuci tangan, setelah itu pintu berikutnya ada meja di mana ada buku tamu, ada nomor urut, nomor tempat duduk maksudnya, dan ada sampingnya hand sanitizer. Jadi kita tulis nama, kita dikasih nomor urut, kita cuci tangan lagi, baru masuk diukur suhunya. Ketika diukur suhunya, disuruh kita pakai masker lagi, masuk. Dan di dalam lokasi berikutnya itu sudah ada majelis yang langsung arahkan kita, dia ambil kita punya nomor urut dan diarahkan duduk di sebelah mana. Itu yang saya lihat, wah Tuhan, selama ini kita lihat hanya yang simpel saja, ternyata ada rentetan yang harus kita lakukan, sehingga saya pikir luar biasa Tuhan punya cara dengan adanya situasi ini, banyak hal yang tidak pernah kita lihat tentang kebersihan, tentang ketaatan, justru itu kita lihat di situ. Sampai kami duduk pun, padahal kursinya panjang, hanya 1-2 orang. Kadang kalaupun akhirnya kalau suami duluan masuk, istri belakangan, atau istri duluan masuk, suami belakangan, akhirnya nggak bisa dapat tempat duduk yang sederet. Mau tidak mau harus ikutin aturan. Dan sampai di situ saya pikir sudah selesai. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Pada saat persembahan pun, jadi itu para petugas itu tetap mereka pakai handskun, dan pada saat persembahan itu hanya majelis berdiri saja. Kalau biasa kita bawa tempat persembahan, kita jalan, ini tidak, Bapak Ibu. Ada tempat, jadi satu persatu diarahkan untuk langsung memberikan persembahan. Selesai, biasanya kita bersalaman, cipika-cipiki, kayaknya bukan hal yang biasa, yang tidak harus kita lakukan, karena kita berasa kekeluargaan kita itu. Tapi sekarang itu tidak. Setelah khotbah, gembalanya atau pendeta yang hari itu memimpin, dia bersama dengan majelis bertugas berdiri di depannya, lalu menyelesaikan dengan ucapan salam, selamat hari Minggu, dan tidak ada salaman. Diarahkan kembali seperti masuknya kita seperti apa, keluar pun kita terarah. Jadi saya rindu kalau satu waktu ketika given nanti kita beribadah sekalipun kecil, tapi justru itu yang saya lihat. Dan dari awal kita arahkan sehingga tidak mendiskreditkan atau membuat jemaat jadinya kesannya kita dipantau, tidak. Tapi buku itu juga saya tadi sempat share dengan hamba Tuhan bahwa bagus juga, sehingga ketika nanti didoakan, hamba Tuhan yang mendoakan di depan, dia bisa tahu, oh ya, nomor ini Pak Armstrong. Nomor ini yang pasti Om Armstrong tidak akan pernah duduk sebangku contohnya dengan Ibu Christine, karena Om Armstrong kan yang main musik. Pastinya Ibu Christine, setelah itu siapa? Contoh seperti itu. Dan hal yang saya lihat di sini Bapak Ibu bahwa sangat berbeda dengan orang di luar sana, dalam artian bahwa kita kalau disuruh tahu aturan, ayo kita tahu aturan. Tahu disiplin, ayo kita disiplin. Tapi tetap saling menghargai, dan akhirnya sampai di luar saya sempat jajanan, ada jajanan kue-kue gitu saya beli. Terus ada salah satu bapak, dia pengemis, dia ada di situ, lalu saya mungkin mau kasih persembahan untuk dia, mungkin dia lapar, dia kasih itu. Terus saya dengan saudara saya yang punya anaknya Sidi, dia ngomong gini, dulu nggak usah dekat orang itu karena kan agak jauh. Saya bilang enggak apa-apa, kita kan juga pakai masker dan kita keluar gitu. Langsung dia hanya ngomong gini, orang Kristen disuruh taat begini cepat sekali ya, hafal sekali aturannya dan semua terarah, teratur semuanya. Saya bilang itulah kelebihan orang Kristen, mau taat karena kita punya Tuhan Yesus ajar kita taat, kita taat. Tuhan Yesus ajar kita mengasihi, kita mengasihi. Tanpa ada memandang, mungkin di luar ada level-levelan, tapi ketika sudah masuk di gereja, mau level rendah, level sedang, level tinggi, semua sama. Itu yang mau saya saksikan Bapak Ibu, bahwa minggu kemarin ketika kami izin untuk pergi ke gereja, saya lihat ada positif, ada hal yang ingin saya berbagi, sehingga kenapa tidak kita given tidak membuat hal itu untuk memulai sesuatu di new normal ini. Mungkin lewat kesaksian saya ini, sebenarnya sih bukan kesaksian, tapi lebih banyak kepada berbagi informasi tentang jika nanti Tuhan izinkan kita mau mulai gereja,
Mungkin hal-hal itu lebih khusus kepada kita punya tim gugus, sehingga mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ada lagi jemaat Tuhan yang mau bersaksi. Om Armstrong dan Tante Christine mungkin ada yang mau bersaksi. Iya. Keluarga Pak Lerman, apakah ada yang mau bersaksi? Ada Dogi. Soalnya saya kayaknya kalau keluarga Pak Lerman nggak nyanyi tuh kayaknya saya terganggu deh. Mesti benar-benar saya harus Pak Lerman mesti nyanyi dengan Ibu Melani. Ibu Melani? Atau kalau memang Bapak Ibu atau Bung Revi, akhirnya saya yang harus tembak-tembak deh, karena selama ini kan kita nggak pernah dengar kita punya ketua gugus untuk berbicara, bersaksi. Bolehlah sedikit bersaksi, Bung Revi. Sangat. Gitu. Iya. Belum. Belum. Atau Joe, kita punya host yang luar biasa. Saya tembak nih, karena sudah sejak awal kita gereja online, ini kita punya host yang luar biasa. Jo, gimana Jo? Titip salam untuk yang ulang tahun ya Jo, Stella. Ada semua lengkap nih. Stella bersaksi dong ulang tahun. Saya dengar Pak Gembala ada bisik-bisik kita diajak makan ya Stella. Iya ya Pak Gembala. Tembak nih. Minggu depan deh kesaksiannya. Oh begitu ya. Pak Joko, Ibu sehat? Sehat. Puji Tuhan. Saya percaya kita bernafas, kita sehat, itu kesaksian yang luar biasa. Dan kita punya hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang luar biasa yang selalu mendoakan kita, para diaken dan seluruh jemaat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Oh iya, itu dia kan. Asik, silahkan Ibu Melani. Tolong speakernya Ibu Melani dinyalain. Nah. Speaker. Speakernya Ibu. Silahkan Ibu. Saya mau menyaksikan ya kesaksiannya setelah selesai ibadah live streaming, kami juga mengadakan ibadah keluarga di rumah. Ya. Jadi setiap hari Minggu jam 1 selesai ibadah streaming given, kami sekeluarga kakak beradik mengadakan ibadah raya di rumah kami. Karena kami pikir face to face ya enak, kita bisa sharing. Karena saya udah rindu banget, udah 4 bulan ini. Kalau di live streaming kan kita nggak bisa kurang ya, maksudnya bukan yang nggak ini gitu. Tapi kalau dengan face to face akhirnya 2 bulan yang lalu saya sama Pak Lerman memutuskan ibadah di rumah setiap hari Minggu. Dan memang bukan kita aja yang dapat berkat, tetapi kakak, adik, keponakan, yang selama ini mungkin ponakan-ponakan nggak pernah menyaksikan bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka bergaul dalam hidup muda-mudi, kita mendapatkan kesaksian dari mereka. Dan ini bisa membuat iman mereka bertumbuh. Ya kan? Karena saya pikir rindu banget. Jadi 2 bulan yang lalu kami setelah selesai ibadah live ini, kami keluarga di sini semua mengadakan ibadah. Nah, karena kayaknya saya melihat zaman ini semakin keras, zaman ini semakin buat saya secara pribadi semakin mengerikan. Akhir zaman sudah semakin mendekat. Ya, dengan berkumpulnya keluarga supaya mereka kuat. Nanti ketika mereka ada di lingkungan pekerjaan atau di kampus atau di mana aja, dan kami juga di dalam pekerjaan semakin kuat gitu. Jadi di sini kami juga belajar untuk memberikan kepada mereka bagaimana memiliki waktu teduh sama Tuhan tiap pagi, bagaimana malam bersyukur untuk segala kegiatan dari pagi sampai malam. Dan keponakan saya kemarin menyaksikan enak banget ya tante begini,
Walaupun kita belum bisa ibadah di gereja, tapi kita bisa bertumbuh iman kita. Karena kita akan kehilangan iman. Yang lain boleh hilang, tapi kalau iman kita kepada Kristus tetap terjaga. Itu yang saya rasakan, sehingga ya di dalam keluarga kan nggak selalu terbuka ya, kadang-kadang yang tutup. Tapi setelah kami adakan ibadah dalam keluarga, semuanya boleh saling share, saling terbuka. Itu aja yang saya mau menyaksikan. Luar biasa, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Ibu Melani untuk kesaksian, juga menguatkan kita bahwa setelah memang kangennya sudah tumpah-tumpah sepertinya, tapi memang kita ya seperti tadi Ibu Melani bilang, pada akhirnya memang kita bertahan sampai waktu yang Tuhan izinkan. Kita memang harus berkumpul lagi, tapi memang yang saya lihat bahwa pada akhirnya nanti kan memang tidak ada gereja. Nah, apakah kita siap? Cuman tidak semua orang bisa memahami itu, tapi tetap kita berdoa lewat kesaksiannya Ibu Melani. Setiap keluarga juga kita bisa belajar untuk ada punya mesbah, doa sendiri, terus belajar untuk saat teduh, itu sangat menguatkan. Terima kasih untuk kesaksiannya, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kita punya Pak Gembala, Bapak Pendeta Hizkia. Sekali lagi kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau berterima kasih karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sambil keluarga Om Armstrong mengangkat pujian, tangan Tuhan sedang. Ya, saya persilakan Pak Gembala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena begitu baik Engkau, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Dengan iman kami tetap mengasihi dan terarah kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, supaya hidup kami selalu terarah kepadamu Tuhan. Supaya framing hidup kami Tuhan, dapat tetap
tertuju kepadamu tahapan demi tahapan yang kami lalui di bumi ini, Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan, biar semua firman yang disampaikan akan menguatkan kami semua yang mendengarkan ini dan membawa kami kepada satu pengetahuan bahwa bagaimanapun keadaan hidup kami di dunia ini, Engkau tetap menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Siang hari ini kemarin saya ada minta tolong yang menggantikan tugas dua pendeta kita karena saya ada sedikit urusan dan saya rindu menyampaikan kebenaran firman untuk jemaat yang saya kasihi. Tema firman kali ini adalah jangan kamu gelisah. Karena kenapa saya mengangkat tema ini jangan kamu gelisah? Karena akhir ini anak-anak Tuhan semua penuh dengan kegelisahan. Gelisah hidupnya karena bertanya-tanya sampai kapan kita harus hidup seperti ini. Kita biasa tadi yang Ibu Lani katakan beribadah bertemu muka harus dilatih untuk tetap bertahan dengan iman, bertahan dengan kasih anugerah Tuhan, dengan di rumah kita masing-masing atau dengan aktivitas kita masing-masing. Banyak kawan-kawan saya yang telepon saya atau WA saya, bro ini gimana situasi seperti ini? Kalau saya lihat mereka semua gelisah. Kita semua gelisah sebagai manusia. Tapi kadang-kadang sebagai orang percaya, kita lupa bahwa ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini mengenai sebuah, Tuhan bilang, jangan kamu gelisah. Untuk apa kamu gelisah? Kalau engkau sudah percaya engkau dalam rancangan Tuhan, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, kenapa kita mesti gelisah? Situasi ekonomi terganggu, bahkan ekonomi kita menuju kepada titik minus terhadap pertumbuhan, dan semua sektor ekonomi tidak berjalan normal, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, membuat banyak orang kehilangan usahanya. Tapi satu hal yang harus kita pegang, tidak ada seorang pun orang percaya yang kehilangan janji Tuhan. Tidak ada seorang pun orang yang mengasihi Tuhan yang kehilangan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Janji Tuhan, kalau dia berjanji untuk akulah akan membawa engkau kepada Bapa, dia juga yang akan menjaga kita di dalam berbagai situasi kehidupan kita di dunia. Berbagai bala sampar, berbagai kejadian yang akan kita alami nanti. Tapi yang harus kita ingat selalu bahwa kita ada dalam rancangan Tuhan. Saya akan membedah kitab Yohanes pasal 14 dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca yang tahap sesi pertama. Saya akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita buka bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini waktu Yesus akan pergi meninggalkan para murid-muridnya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas,
kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji Tuhan. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Kegelisahan itu bukanlah mencerminkan orang yang percaya. Karena Tuhan menjaga kita. Tuhan berjanji akan menyediakan tempat buat kita. Dan di dalam ayat yang ke-3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kadang-kadang orang melakukan tafsir untuk ayat 3 bahwa Tuhan nanti akan datang, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia sudah siapkan buat kita. Karena Dia bilang ada banyak tempat yang telah disiapkan. Tapi saya mau bawa ke satu pemikiran, ke sudut pandang yang lain, di mana Tuhan bilang, aku akan kembali. Bagaimana Dia kembali? Dan bagaimana Dia akan menemani kita? Tuhan bilang, kalau aku tidak pergi, aku tidak akan kembali. Untuk apa? Untuk menemani engkau, membawa engkau kepada jalan dan kebenaran. Karena akulah jalan kebenaran hidup. Nah, apa maksud dari perkataan Tuhan? Kalau aku tidak pergi, aku tidak akan kembali untuk menemani engkau sampai ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau kita renungkan firman Tuhan ini, kita tidak perlu gelisah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku akan kembali. Dalam bentuk apa Dia kembali saat ini? Keselamatan itu bukan berbicara ketika Tuhan datang. Keselamatan itu sejak kita masuk ke dalam rancangan Tuhan, kita masuk ke dalam sakramen baptisan, kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah masuk ke dalam keselamatan, kita sudah memiliki rumah itu, rumah kediaman Tuhan. Kita sudah memiliki gereja itu. Nah, apa maksudnya? Ketika Dia kembali dalam bentuk apa? Dia kembali dalam bentuk roh. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang ke dalam hidupmu. Roh Kudus tidak akan menemani engkau. Di hari-hari engkau ada di bumi ini, Roh Kudus tidak akan menemani engkau. Kenapa? Aku belum kembali ke rumah Bapa. Begitu aku kembali, aku akan datang kepadamu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Roh Kudus. Karena kita orang percaya mengenal Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, aku akan kembali kepada kalian semua, hai orang-orang percaya, dalam bentuk roh. Karena aku tahu, roh yang ada di dalam kehidupan kita adalah roh yang dimiliki oleh Dia. Karena apa? Ketika masa kreator, Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan nafasnya kepada Adam, dan sejak itu Adam dan manusia keturunan memiliki rohnya Allah. Oleh sebab itu saya mau katakan, ketika kita sudah ada di dalam bumi ini, memang Yesus sudah kembali. Tapi Yesus meninggalkan Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hati kita, sehingga hidup kita dimampukan untuk bertahan. Hidup kita, Tuhan katakan, tidak, untuk apa kau gelisah? Untuk apa engkau khawatir akan hari esok? Kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta apapun dalam kehidupanmu. Kenapa? Kekhawatiranmu itu akan membuat berdosa hidupmu. Kenapa orang khawatir bisa berdosa? Karena dia semakin khawatir, dia akan semakin lari kepada manusia. Dia akan semakin lari. Banyak orang karena dia khawatir, dia akan lari ke orang-orang pintar. Bertanya mengenai masa depannya. Atau karena dia khawatir mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, kita orang percaya, ketika kita memiliki rasa khawatir, kita andalkan Tuhan kita. Dan kalau kita merasakan kita orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita tahu bahwa di tempat yang Dia telah tetapkan buat kita, kita memiliki rumah,
atau tempat kediaman, kita harus percaya bahwa tidak perlu ada rasa khawatir dalam hidup ini. Karena apa? Rasa khawatir dalam hidup ini akan membuat kita lemah. Banyak orang yang karena gereja tidak berjalan dengan baik, akhirnya mereka bingung. Ya, puji Tuhan keluarga Bulani bisa berinisiatif untuk melakukan ibadah dalam keluarga. Memang mesbah-mesbah keluarga itu harus dibangun saat ini. Mesbah-mesbah itu harus dibangun karena apa? Orang-orang sudah dididik dalam hal kebenaran firman selama musim normal, ya. Tapi mereka kadang-kadang tidak mempergunakan waktu normal itu sebaik-baiknya. Dan Tuhan memberikan pandemi ini untuk mengajar kita, membentuk kita bahwa ini loh, kalau engkau tidak mencari aku, engkau akan kehilangan aku. Dan kalau engkau kehilangan aku, ada rasa gelisah di hatimu. Ada kegelisahan yang datang bertubi-tubi. Padahal Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Karena ketika aku sudah pergi, tadi saya katakan, ada Roh Kudus, ada Rohku yang akan tinggal di dalam hidupmu. Dan Roh itu akan mengantar engkau semakin hari, semakin menemukan rancangan kehidupanmu. Semakin dibenarkan dalam kehidupanmu. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau akan menemukan kebenaran hingga pada kebenaran. Dan akan memberikan hidup Zoe yang kekal selama-lamanya. Dan kalau engkau memiliki hidup yang kekal, yang saya mau sampaikan, kita akan baca di dalam ayat yang 10 sampai ayat 12, Yohanes 14, ayat 10 sampai ayat 12. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari dirimu sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini karena Filipus bilang, tunjukkanlah Bapa kepada aku. Kata Tuhan, hei Filipus, berapa lama kau bersama aku, sehingga kau tidak mengenal Bapa? Sangat tidak masuk di akal memang perkataan Filipus ini. Tapi itulah manusia. Suka bingung, mana Tuhan? Ketika kita kehilangan ibadah kita kehilangan kontrol hidup kita. Padahal gereja itu ada di dalam hati kita. Gereja itu ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak membangun gereja waktu itu, waktu dia di bumi. Tuhan membangun sebuah komunitas, sebuah kelompok-kelompok, sebuah sel-sel. Tuhan membangun sebuah kepercayaan. Tuhan membangun sebuah karakter. Tuhan membangun sebuah ketaatan. Tuhan membangun sebuah kebenaran-kebenaran. Dan ada dalam firman Tuhan. Dan ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, ini ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan yang lebih besar, bahasa aslinya megas. Megas itu saya lihat artinya adalah kita akan membuat wow akan dunia. Kita akan membuat orang-orang yang melihat sebuah kebesaran pekerjaan Tuhan. Kebesaran iman kita. Karena dengan pandemi ini, iman kita diuji. Tadi Ibu Lulu katakan, ketertiban ketaatan iman kita diuji. Ada di mana posisi iman kita? Yang pertama, tadi saya katakan bahwa dia bilang jangan gelisah. Kenapa? Karena masalah ini, pandemi COVID ini, hanya sebuah pelajaran atau kekuatan secara duniawi untuk mengukur iman kita. Ada di mana posisi iman kita. Dan ketika kita mengetahui iman kita tetap pada pegangannya, kepada ketaatannya, kepada relnya, kita pasti akan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah pergi ke rumah Bapa. Engkau sudah menyediakan tempat bagiku. Tempat itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hatiku saat ini. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan. Kekuatan terhadap ketaatan. Kekuatan terhadap iman. Sehingga aku memiliki Zoe.
sebuah kehidupan yang sudah saya mulai sejak aku percaya kepadamu, sejak aku memiliki kebenaran firman-Mu. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKB Given, saya percaya kita dibentuk dengan pandemi COVID ini karena kita harus kembali kepada cinta kita yang mula-mula. Karena kita harus kembali bahwa ini masih sederhana dan masih kecil. Ada banyak lagi sampar balas sampar yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti sesuai dengan wahyu. Di situ kita akan diuji lebih keras lagi. Oleh sebab itu mari saat ini orang percaya, jemaat GKB Given yang saya cintai, jangan pernah kita mengeluh akan kasih Tuhan. Jangan pernah kita gelisah karena Tuhan bilang, aku memberikan engkau. Kalau aku pergi, aku datang kepadamu. Aku ada di dalam hatimu saat ini. Aku tinggal di dalam hatimu. Itu yang kita harus pegang. Ada Tuhan di hati kita. Melalui Roh Kudus yang menjaga kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Ada Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di hati kita, untuk apa kita gelisah? Untuk apa kita kehilangan arah? Ada Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang kedua. Tuhan bilang, yang kedua, kalian bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Untuk apa mengandalkan aku? Kalian melakukan pekerjaan yang lebih besar karena apa? Karena ada aku di hatimu. Ada Rohku di hatimu. Itu yang harus kita pegang. Ada pekerjaan yang dahsyat yang Tuhan titipkan buat kita, yaitu sebuah iman yang tidak goyang, sebuah pisteo atau pistis yang tidak akan pernah berpindah kepada siapa orang, tapi tetap mengandalkan orang yang kita tahu adalah Allah yang telah mati dan bangkit buat kita semua. Kejatuhan manusia melibatkan 3 hal, yaitu wanita sebagai Hawa, ular sebagai penggoda, dan Adam ketika dia ikut terlibat. Tapi semua 3 hal itu satu Tuhan, dengan satu kematian Yesus itu dimusnahkan semuanya. Dia dikuburkan oleh Tuhan. Jadi ada kemenangan buat orang percaya. Untuk apa kita gelisah? Tapi biarlah kita lebih fokus kepada Tuhan. Kita tetap bekerja dengan optimal. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Jangan pernah kita turun iman kita akan jadi apa usaha kita. Akan jadi apa pekerjaan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan memiliki rasa gelisah. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan orang percaya. Itu saya katakan. Sebagai hamba Tuhan. Saya mengalami itu. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan orang percaya. Yang ketiga, kita baca dalam ayat yang ke-13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu. Dari ayat 12, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa untuk memberikan engkau Roh Kudus yang akan diam di dalam hidupmu. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita melakukan pekerjaan lebih besar dari dia. Kenapa? Ketika engkau meminta dalam namanya dia, ya, aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Jadi kalau ada kemenangan dalam hidupmu, ada kesaksian kemenangan dalam hidupmu, ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu, sharingkan itu bukan untuk kebanggaan hidupmu, tapi supaya Bapa dipermuliakan. Dan ayat yang ke-14 dia katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bagaimana engkau akan meminta sesuatu dalam namanya kalau engkau tidak melalui Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup? Karena engkau meminta sesuatu dalam namaku, engkau harus memiliki iman kepada dia.
Tanpa iman, tanpa pistis, tanpa pisteo, engkau tidak akan melakukan pekerjaan yang besar. Engkau tidak akan melakukan pekerjaan megas. Engkau tidak akan melakukan itu. Karena tanpa iman, engkau hanya jadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi dengan iman kepada Tuhan, karena Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang akan berhadapan kepada Bapa. Bahasa aslinya, tidak ada seorang yang akan berhadapan dengan Bapa. Dan akan ketemu muka dan muka tanpa melalui aku. Jadi, hari ini kita belajar, ada 3 poin. Jangan engkau gelisah, karena aku sudah memilih engkau. Kenapa dia katakan sudah? Bagaimana bisa pendeta? Orang dia bukan bilang begitu. Dengan dia menyediakan tempat buat kita. Dengan dia memberikan Roh Kudus sebagai wakil dia dalam hidup. Sebagai Roh Tuhan, sebagai Tuhan yang hidup dalam hati kita. Itu dia sudah memilih kita. Dia sudah memilih kita untuk menjadi orang yang bisa mengatakan, aku tidak akan gelisah. Karena Tuhan ada dalam aku. Dan Tuhan akan menolong. Banyak orang percaya saat ini tidak pernah lagi mau ke gereja. Karena mungkin dia kecewa. Walaupun itu masa normal. Bahkan terbatas orang mencari Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini akan ada pemurnian terjadi. Akan ada orang mengandalkan roh-roh lain, bukan roh Tuhan. Akan banyak orang percaya berpaling kepada Tuhan. Sangat menyedihkan. Sangat memilukan. Karena antikris itu sudah ada saat ini. Dengan masalah-masalah yang terjadi dengan pergumulan orang ini sudah ada. Masa sengsara itu sudah berjalan sebetulnya. Tanpa kita sadari. Dengan pandemi ini adalah masa sengsara buat kita. Kita serba ketakutan mau kemana. Tapi kalau kita jemaat yang saya kasihi, jemaat Tuhan GKBI, kalau sampai saat ini masih tetap Tuhan berikan kesehatan yang baik, itu karena anugerah kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus membalas itu, ingat. Kita harus balas itu. Dan saya mau katakan, Tuhan bilang, kita kalau di dalam Dia, kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan lebih besar dari Dia. Dan kalau kita di dalam Dia, apapun yang kita minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengadakannya. Kalau kita di dalam Dia. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu saya mau tutup firman Tuhan. Saya mau katakan, untuk apa kita gelisah? Kalau kita gelisah, hanya menambah beban dosa dalam kehidupan kita. Karena kita akan lari ke tempat-tempat yang lain. Kita akan mencari kebenaran di tempat-tempat lain. Kita akan meninggalkan mesbah-mesbah perkumpulan kita dengan Tuhan. Kita akan semakin hari semakin jauh dengan Dia. Kita akan semakin hari tidak akan bisa membedakan mana kasih anugerah Tuhan dan mana tidak. Kita berpikir ini karena kuat dan gagah kita saja. Tapi saya mau sampaikan, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada detik ini, saat ini, itu karena anugerah pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan itu. Jangan sampai kasih anugerah itu dipindahkan. Jangan sampai kaki dia itu dipindahkan. Kenapa? Kita lalai. Kita tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan, saya tidak panjangkan lebar. Tapi jemaat yang saya cintai, mari kita sama-sama masuk di dalam kebenaran. Kebenaran hingga pada kebenaran. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kita. Kita akan harusnya bertahan dalam masa krisis apapun. Bapak Presiden mengatakan semua kementerian beliau harus hidup dengan perasaan krisis. Kita harus hidup dengan perasaan krisis. Kita harus hidup dengan perasaan krisis. Supaya kita tahu ada Tuhan sebagai penolong kita.
Ada Tuhan sebagai pembela kita. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa yang kita lakukan tetap ada dalam iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah mulai firman ini, jemaat yang saya kasihi, kita tinggalkan kegelisahan kita. Kita tinggalkan hati kita yang penuh dengan ketidakpastian secara manusia. Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kasih anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Apapun yang kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman yang telah Engkau berikan kepada kami, menguatkan hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu juga tidak gelisah. Menguatkan jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu tidak gelisah. Menguatkan semua orang yang mendengar firman dan kebenaran ini. Terima kasih, Engkau tolong semua kami Tuhan, berikan kami kekuatan, biar kami selalu setia di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah kami selalu ada dalam kasih anugerah-Mu. Dan biarlah kami selalu di dalam pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Kita bersyukur, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menguatkan setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ada mencatat 3 poin, jadi diarahkan supaya kita tidak gelisah dalam situasi apapun. Sekalipun kenyataan yang kita hadapi terkadang membuat kegelisahan itu muncul, tetapi biarlah kegelisahan kita taruh di mezbah Tuhan, di tangan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita. Pada akhirnya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan siapkan, dan apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus siapkan bagi kita. Pada akhirnya kita terima sukacita surgawi saat kita memberikan persembahan yang merupakan bagian punya Tuhan, melalui setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sambil kita mengangkat pujian terima sukacita surgawi, meresponi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Bapak Ibu akan mempersiapkan persembahan sepanjang minggu ini diberikan kepada gereja Tuhan melalui nomor rekening yang bendahara kita. Iya, terima kasih untuk Om Ansron dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meresponi kebenaran firman Tuhan nantinya lewat persembahan yang akan diberikan. Dalam persembahan ini kita mohon kesediaan Diaken Erik untuk membawa kita dalam doa persembahan. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah Tuhan yang Kau berikan kembali Tuhan kepada kami Bapa. Kami boleh bersekutu Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta Hizkia Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang beliau sampaikan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan dan dapat kami pegang Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan juga Tuhan kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap
persembahan yang kami berikan Tuhan besar kecil Tuhan dapat digunakan untuk operasional rumah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan orang-orang yang belum dapat memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Ken Erik. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa akhir dan berkat. Nantinya mungkin sekali lagi mohon kesediaan Pak Gembala yang akan memimpin semuanya sampai selesai. Tapi Bapak Ibu sebelumnya kita mau sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Bila Sangkakala Menggegap. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bersama dengan kami Tuhan, sehingga di penghujung ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Republik Indonesia, untuk NKRI tercinta Tuhan. Mari Engkau campur tangan Tuhan, dari pimpinan Presiden maupun Wakil Presiden sampai para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, dan semua pemimpin negara ini Tuhan. Biarlah mereka memerintah, berikan mereka hikmat kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negara kami Tuhan. Supaya Tuhan krisis ini bisa berlalu Tuhan. Dan dengan satu nama, kami seiman, Jemaat GKBI Given seiman, melalui namamu, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka. Melalui namamu Tuhan, kami minta pertolonganmu Tuhan, Engkau angkat, Engkau lalui krisis ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan, krisis ini berlalu dengan cara para menteri, para pemerintah dapat melakukan balance dalam mengoptimalkan anggaran belanja negara Tuhan. Supaya ketika mereka mengoptimalkan anggaran belanja negara Tuhan, yang sudah tersedia melalui APBN yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kestabilan swasta dalam sektor real ekonomi dapat berjalan. Ada penyerapan anggaran pemerintah yang dikeluarkan oleh para perusahaan BUMN yang mewakili pemerintah sehingga bisa terserap oleh sektor swasta, sehingga ada pembangunan yang baik kembali Tuhan di negara Republik Indonesia. Kami tahu, kami berdoa untuk sistem ini Tuhan supaya berjalan dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami berdoa bahwa semua bisa terjadi, mujizat bisa terjadi bukan dengan bim salabim Tuhan, tapi dengan sistem yang dilakukan oleh semua para petinggi-petinggi negara kami Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola anggaran APBN mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Presiden bisa menjadi leader untuk negara ini, untuk mengalokasikan semua anggaran kepada orang-orang, kepada industri-industri, kepada proyek-proyek yang tepat. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat para pengusaha-pengusaha Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk termotivasi lagi untuk mengatasi masalah krisis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat GKBI Given Tuhan.
dimanapun di rumah mereka masing-masing berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam semangat dan ada dalam keadaan tidak gelisah. Karena firman mengatakan hari ini, jangan engkau gelisah, karena engkau akan dimampukan dengan Roh Kudus, karena aku telah memilih engkau, memberikan engkau tempat, dan engkau akan melakukan pekerjaan yang besar. Dan apa saja yang engkau lakukan dalam namaku, aku akan mengadakannya. Itulah janji Tuhan kepada orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Satu persatu jemaat GKBI di rumah masing-masing, engkau lawat Tuhan. Engkau jaga Tuhan pekerjaannya, engkau jaga usahanya, engkau jaga kesehatannya Tuhan. Tutup bengkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Darah anak domba Paskah yang menjaga semua keluarga-keluarga pilihan ketika wabah di Mesir Tuhan akan menjaga mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja GKBI Given Tuhan, dengan semua sinode pengurusnya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat untuk Tuhan membawa sinode ini semakin berkembang Tuhan. Engkau berikan pimpinan-pimpinan yang tepat Tuhan di sinode ini Tuhan, supaya sinode ini bisa berjalan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan untuk gereja GKBI Given, untuk pendiri gereja Bapak Pendeta Yopi dan Ibu Desi Wihanto. Engkau jaga mereka di balik sana, campur tangan pelayanannya, dan semua bisnis yang dikerjakan oleh Bapak Yopi Wihanto sebagai penasihat GKBI Given, engkau tetap campur tangan, engkau buka jalan. Urusan yang saya sedang kerjakan dengan beliau juga, engkau buka jalan, engkau campur tangan, supaya apa yang saya kerjakan berdua dengan Bapak Pendeta Yopi dapat seturut sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua diaken yang terlibat di dalam pengembalaan. Engkau berikan mereka hikmat, engkau jaga mereka, berikan kesatuan hati kepada mereka, saling bahu-membahu untuk membangun Given semakin hari semakin maju Tuhan. Kami berdoa juga para tim yang terlibat dalam multimedia Tuhan, engkau campur tangan. Tim yang terlibat dalam gugus tugas COVID, engkau campur tangan. Dan kami berdoa juga buat dua pendeta kami Tuhan, Pendeta Lis dan Pendeta Lydia, engkau pakai mereka semakin hari semakin dahsyat. Tuhan, hamba serahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, buat tulang kaki ibu saya Tuhan, di dalam nama Yesus engkau sembuhkan. Engkau jamah Tuhan, engkau campur tangan. Untuk pekerjaan hamba-Mu Tuhan, dalam semua pekerjaan hamba sedang kerjakan, ada 3 grup usaha yang hamba lagi pegang sana. Secara manusia hamba tidak bisa kerjakan. Tapi Tuhan, hamba serahkan itu ke dalam tangan-Mu, karena ini semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk hamba kembalikan ke dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pelayanan hamba dalam pengembalaan, berikan hamba hikmat untuk membawa GKBI semakin hari semakin baik Tuhan, supaya melalui gereja ini Tuhan, gereja kecil ini Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, Injil bisa disebarkan sampai ke ujung pelosok bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui media online ini Tuhan, biarlah Tuhan bisa didengar oleh banyak orang, sehingga kesaksian dari jemaat GKBI Given dapat didengar oleh semua orang dan dapat menyelamatkan orang-orang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua persembahan yang diterima Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu membantu pekerjaan kami Tuhan, dalam pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kampus Widuri Tuhan, yang kami lagi menunggu untuk dapat dimulai ibadah kami. Engkau campur tangan Tuhan, supaya kampus ini bisa kembali melakukan aktivitas dan kami bisa beribadah kembali dengan normal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu berjalan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Biar kami semakin tahu apa yang kami perbuat di dalam nama-Mu, ada kemenangan, ada kepastian. Dan sepanjang minggu berjalan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semua jemaat yang telah terlibat di dalam ibadah online, Engkau campur tangan kehidupannya. Engkau jaga pelihara maupun yang tidak Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan terima berkat perutusan daripada-Mu. Jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online selesai. Kembali beraktivitas di rumah masing-masing, di dalam aktivitas tersendiri yang Engkau lakukan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menjaga Engkau, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati kesehatan keluarga besarmu, dan mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang, mengajak kita semua merintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bu Lulu. Ya,
Terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu yang terkasih boleh ambil waktu untuk saat teduh untuk bersyukur dan berterima kasih untuk beberapa menit. Iya. Amin. Terima kasih Pak Gembala sudah menguatkan kami dengan firman Tuhan, juga untuk keluarga Om Armstrong yang selalu ada dalam menopang pelayanan, juga host untuk Joshua. Terima kasih banyak selalu membantu ketika kami mengalami kesulitan, selalu ada untuk kami, juga Bung Refli dengan tim dan Diaken Erik serta seluruh jemaat Tuhan dan keluarga Ibu Nalani, Diaken Ibu Nalani. Terima kasih banyak.